Otot kawat, tulang besi. Dadah. Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Hari ini kita mau lihat proses pengecoran di Tribun VVIP ya, secara detail. Karena memang banyak sekali yang tanya, gimana sih caranya ngecor atap lengkung itu? Nah, ini kita lihat prosesnya secara detail. Jadi kita akan pakai drone ya. Hari ini full drone, kita hovering di atas tribun untuk ngelihat proses kerjanya. Karena kalau dari bawah juga nggak kelihatan ya, karena posisinya harus dari atas. Kita tetap mampir ke area lain tapi nggak lama. Oke, kita langsung aja ke videonya. Ya, kaos giveaway dari tim Om Gatot ya. Oke, ada Mandalika GP, ada juga gambar track lane dan proyek Mandalika, jadi ingat di mana dapatnya. Ya, ada simbol PP, ITDC, bendera Indonesia. Juga ada Om Gatot YouTube ya, Om Gatot YouTube. Ya, juga simbol MGP nanti kelihatan dari sisi belakang. Ya, ini sisi belakangnya ada simbol Solomon, MGPA, ya buat Superbike. Ya, ada simbol K3 ya. Oke, Health Safety Environment Department. Dan di bawah ada pebalap yang selalu menjadi idola semua orang ya, The Doctor yang sudah pensiun musim ini. Jadi kaosnya keren. Hajar giveaway-nya, ramein ya. Video giveaway-nya ada di video tunnel part 6. Penjelasannya ada di sana. Oke, see you all. Giveaway-nya masih ditunggu jawabannya sampai malam ini jam 8 malam WIB ya. Jadi hari Sabtu 19 September jam 20.00 WIB. Setelah itu nanti akan Om Gatot seleksi jawaban-jawaban yang betul dan nanti akan diundi siapa yang dapat giveaway-nya dari jawaban-jawaban yang betul ya. Oke, kita sekarang fly ke Tribun VIP. Ini anginnya luar biasa kenceng, nanti Om Gatot sertakan petunjuk wind warning ya. Selalu keluar wind warning. Sebenarnya memang mesti hati-hati ya, karena pengecoran pakai bucket itu kalau anginnya kencang memang ya cukup berbahaya ya. Kalau untungnya nih kita kan pakainya Yap Crane, nggak pakai TC ya. Jadi sama operatornya Yap Crane itu bisa diminimalkan panjang slingnya yang tergantung. Jadi maksudnya boomnya itu dibuat supaya nggak terlalu panjang tali yang tergantungnya, slingnya itu, sling baja, tali bajanya yang tergantung. Jadi meminimalisir ayunan. Dan ini juga sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat ya. Kalau misalnya di bangunan tinggi pakai TC itu baru cukup berbahaya, karena misalnya bangunan 30 lantai berarti slingnya itu ya panjangnya 30 lantai. Lebih malahan kan, karena TC-nya harus di atasnya. Nah itu lebih berbahaya karena ayunannya besar kalau kena angin. Jadi kalau pas windy banget ini biasanya ditunda. Dan kalau di sini ya karena pakai Yap masih oke lah. Mobil crane. Nah itu udah kelihatan ada backhoe ya di sana ya. Mulai ceker-ceker ya. Nah itu mau mulai buat jalan tembus ke bawah. Mau ada jalan tembus. Nah, ini udah mulai pengecorannya. Oke, nanti sambil jalan bisa dilihat apanya yang ada di situ. Nanti saya jelaskan juga. Kalau misal masih ada yang bingung mau tanya, silahkan tanya di komen ya. Electrify
with you. So incredible, so phenomenal, electrified with you. I'm pulsing in a flash of light. My heart's convulsing. This feeling's right. Vibrations chill through my bones. Sensations flow through your glow. So incredible, the way I feel with you. So phenomenal, how you always push me through. Unforgettable, the way I feel with you. Unbelievable, how you always push me through. Electrified with you, electrified. Electrified with you, electrified. Electrified with you. So incredible, the way I feel with you. So phenomenal, how you always push me through. Electrified, electrified with you. Infinite power, infinite power, infinite power, infinite power, infinite power, infinite power. Infinite power. Ya itu kelihatan kalau di sisi kanan itu ada begesting tinggi ya. Itu untuk atap yang paling tinggi ya di tribun VVIP. Jadi enggak usah saya buka gambarnya pun sudah kelihatan ya sekarang ya. Bentuknya seperti apa itu kira-kira udah kebayang kan. Jadi bentuknya melingkar, terus ada lingkaran-lingkaran atapnya itu, terus yang satu itu yang lagi dikerjakan itu yang paling tinggi. Kebayang kan? Nah gitu dong. Karena kita mesti bisa membayangkannya. Bayangkan kayak apa sih jadinya nanti. Nah. Jadi nggak harus dapat gambarnya dulu kan lebih seru gitu ya. Karena kalau kita membayangkan itu pasti jauh lebih seru. Kayak misalnya nih, kita bayangin ketemu sama waktu dulu masih SMA apa gitu ya. Wah, kita bayangin ketemu sama gebetan gitu. Wah, itu pasti lebih seru daripada ketemu beneran. Ketemu beneran gitu doang, tapi bayanginnya beda. Kan gitu. Berarti kita harus selalu membuat imajinasi kita itu hidup.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya otak kita lebih terasah dan kita bisa menatap masa depan dengan berbeda. Karena ada yang bilang kalau orang-orang yang punya impian tinggilah yang bisa sukses di dunia ini. Memang nggak semua orang yang punya impian tinggi sukses. Banyak juga yang cuman akhirnya jadi pemimpi. Tapi nggak ada orang sukses besar yang nggak punya mimpi. Tuh. Mimpi itu bukan berarti mimpi tidur terus mimpi gitu, enggak ya. Mimpi itu maksudnya imajinasi tentang masa depan ya. Mau kayak apa, mau gimana, itu mesti harus ada gitu. Dan memang banyak nggak pasnya. Kalau dari pengalaman saya ya, misalnya kita pengennya apa gitu kan. Kita cita-cita lah mungkin, tapi cita-cita beda ya. Kita pengennya kayak gini, kita membayangkan masa depan kita kayak gini, kita membayangkan nanti jadinya kayak gini. Itu seringkali nggak cocok, banyak nggak cocoknya. Tapi itu kalau benar-benar dikejar itu nanti biar kita tuh melesetnya nggak jauh-jauh gitu loh. Kayak misalnya tujuan kita ke utara itu, kita nggak mungkin ke selatan. Kalau kita ngikutin terus, itu ya kita meleset-meleset ya timur laut atau barat laut dikit lah, nanti dikoreksi lagi balik ke utara itu. Kalau kita pas ngawur banget mungkin kita melesetnya ke timur atau ke barat, tapi paling enggak kita nggak makin menjauh dari mimpi kita itu. Paling sial itu kita tetap jaraknya sama kan. Kalau kita meleset ke timur atau ke barat itu jaraknya masih sama. Tapi kalau kita melesetnya sampai ke selatan atau ke barat daya, tenggara, nah itu udah ngawur itu. Oke, kira-kira kayak gitulah. Jadi dari bangunan ini kalian bisa belajar. Coba bayangin jadinya kayak apa. Bayangkan jadinya bangunan ini kayak apa. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai, wah ternyata gitu kan seru toh. Wah ternyata kok gitu ya. Wah, ternyata tidak seperti apa saya bayangkan. Ternyata jadinya kayak gini. Itu lebih seru daripada cuma dikasih gambar. Ini loh jadinya kayak gini. Nah, terus karena tidak seru ya kan udah tahu bentuk aslinya, tidak seru. Akhirnya ya udah dinyinyirin, dihujat, atau kalau enggak ya diapresiasi. Cuman apresiasi ya berhenti diapresiasi aja. Tapi kalau misalnya kita udah punya banyak bayangan tentang bangunan ini, terus ternyata nanti jadinya tidak sesuai gitu kan kita bisa bilang, wah saya kira tadinya gini gitu, ternyata gini. Nah, ternyata kok lebih bagus ya dari bayangan saya, atau wah ternyata kok bayangan saya lebih bagus ya, ini tidak seindah bayangan saya karena bayangan saya kayak gini. Nah gitu. Jadi diskusi terbuka gitu loh. Setelah itu diskusi terbuka. Nah, maunya sih gitu ya. Jadi intinya tuh ini juga align sama kalau kita mau maju secara pribadi. Terus ya Indonesia kan negara yang berkembang ya, kita harus, kalau di pembukaan UUD itu, ini juga katanya Baturita nih, dia suka sekali pakai kata-kata ini apa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara ketertiban dunia ya kan. Ya, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu komplitnya. Oke, nah kalau mau gitu kita memang harus punya impian ya, impian yang bagus untuk menuju masa depan. Gimana jadinya, dan berhentilah nyinyir gak jelas. Jadi kita open discussion, diskusi ya, kita diskusi terbuka kayak apa di kolom komen, enggak apa-apa. Memang rata-rata kalau udah kejauh lebih dari sekali itu susah ngetrace-nya ya, karena kalau di YouTube Studio yang di laptop itu nggak kelihatan kalau udah jawab-jawaban banyak itu. Kelihatannya kalau dibuka di YouTube-nya. Oke, ini naik lagi dia, mau ngecor lagi. Ini bucketnya nggak terlalu gede ya. Ini 0,8 kubik kalau nggak salah bucket ini. 0,8 kubik. Oke, ini windy banget ya, kelihatan drone-nya kegeser-geser kan. Ini nggak digeser. Ini geser kena angin. Nah itu begonya udah ngupas, itu sudah turun hampir 1 meter itu ya. Dari tempat mobil hitam parkir itu, pickup hitam parkir, sampai yang udah dipotong itu udah hampir semeter turunnya. Oke, itu kita lihat
Jomo sedang memberi kode sama orang-orang yang di atas, tukang-tukang yang di atas. Tadi tangannya naik. Pengecoran jalan terus. Sekali ngecor sekitar 0,8 kubik. Yaitu drone-nya shaking ya, bergetar karena angin. Nah, itu cara ngecornya kayak gitu ya. Jadi separuh sisi dulu terus langsung digeser ke sisi yang berbeda. Nanti langsung dirapikan. Ya, itu tampaknya dari atas yang pulau-pulau itu, terus yang bentuk hati yang udah direvisi itu jadinya kayak gitu, nggak tahu bikin apa itu ya. Bikin ular. Nah, sip. Oke. Ya, ini putaran terakhir. Kita muter terakhir untuk kemudian pulang dulu. Ganti baterai. Baterainya low. Terus nanti kita akan mulai flight berikutnya. Ya, kita ketemu di flight berikutnya ya. Untuk komentatornya, kita pulang, kita lewat ke area tire barrier. Nah, ini ban-ban yang akan dipakai di tire barrier ya. Udah dikumpulin di situ. Ini area yang nantinya akan jadi tempat parkir penonton. Udah diumumkan juga kalau workshop kontainernya Om Gatot Tim disuruh pindah itu. Ya nanti kita atur pindahnya minggu depan lah. Pindah kemana ya? Bingung juga nih soalnya gensetnya sama bar bending bar cuttingnya belum bisa ditarik loh. Kalau itu udah bisa ditarik semua sih nggak terlalu bingung ya, masukin genset semua kita geser. Tapi kalau itu belum bisa ditarik bingung juga nih mau taruh mana. Karena nanti biar nggak 2 kali mobilisasi.
Greetings chosen, I've been waiting here for you since the beginning of this universe. You know the world is fading. There's a secret power hidden in your soul. Don't be afraid to use it. There are voices in your head saying that you're a failure. You're not good enough, but you know that's not true. There is a secret power hidden in your soul. Don't be afraid to use it, 'cause you're the one. You're the one. You're the one. You're the one. 'Cause you're the one. You're the one. You're the one. You're the chosen one. You're the one. You're the one. You're the one. You're the chosen one. Oke, kita udah sampai di atas race control ya. Anginnya kenceng banget tuh. Ya, jangan lupa subscribe Om Gadot YouTube, nyalakan loncengnya, like, dan juga bantu share ke teman-teman ya. Oke, ini race control. Kita tinggal menyelesaikan sisi luar yang sebelah pedok. Kalau dalam udah mulai checklist ya. Dalam udah mulai checklist. Luar sisi pedok aja yang masih dikerjakan. Sisanya sudah beres. Oh ya, kemarinnya ada yang bilang ada triplek di atap race control ya. Yaitu tripleknya itu buat tatakan orang ngecat waktu itu supaya tidak ngotori atap. Tapi kayaknya mereka lupa nurunin tuh, tripleknya masih ada. Ya ini nanti sudah langsung diturunkan karena sudah saya beritahu begitu video ini dibuat. Oh itu ada triplek tuh di atas race control tuh. Yang ngerti malah viewer YouTube yang pakai drone itu loh. Itu sudah rame di YouTube, turunin dong itu tripleknya. Wah itu si Erwin tuh habis ngecat lupa nurunin. Nah, kayak gitu. Oke, thank you ya udah diingetin. Wah ini memang kalau modern terus ada YouTube ini beda lah. Di proyek jadi pengawasnya banyak gitu, lebih seru sih sebenarnya. Maksudnya ya kalau kita ada miss itu bisa dibantu ngingetin lah kayak gitu. Keren sip. Oke, ini area pedok ya udah rapi semua, siap, tinggal modularnya aja terus selesai ya. Kita ke tribun lagi lihat pengecorannya.
Oke, kita mendekati tribun. Ya, kita stay di sini. Kita coba lihat. Ini view keseluruhannya ya. Jadi dari view ini saya harap sudah dapat bayangan kayak apa bentuk tribun. Oke, silahkan dinikmati pengecorannya. Itu di pengecoran itu ada, kalau nanti kita pas bergeser nanti akan kelihatan. Oke, nanti kita bicara di sana deh. Ya, ini sudah mulai sore ya, mungkin jam 4 sore nih. Jam 4 sore. Ya, ini yang sisi sebelah sana. Nah, itu kelihatan kan? Kayak ada garis gitu di atapnya tribun yang lagi dicor. Kayak ada garis mendatar. Oke, kita tetap kejar terus. Disuruh cepat selesai. Sekarang rumahnya diobrak-obrok, disuruh pindah, diobrak-obrak, disuruh pindah. Ya itu, nah kayak ada garis kan itu. Nah garis itu tuh pasangan untuk supaya cornya ndak semuanya langsung turun ya. Jadi itu kayak apa ya? Kayak stop cor gitu, tapi bukan stop cor yang beneran nyetop semua cor-coran, cuman nyetop yang besar-besarnya aja. Oke, ya itu kayak stop cor gitu. Jadi biar, nah itu vibrator tuh, geser-geser. Nah, kita tetap harus pakai vibrator ya. Padahal kalau di vibrate tuh betonnya jalan kan, jadi betonnya bisa turun itu. Tapi tetap harus, kalau enggak nanti keropos ya, bagian bawahnya keropos. Nah, yang saya heran tuh kalau orang ngecor rigid tuh nggak pakai vibrator. Saya lihat tuh semua nggak ada yang pakai vibrator. Makanya pas dibuka casing sampingnya rigid itu beberapa kelihatan honeycombing ya. Ada honeycombnya dikit-dikit. Nah itu soalnya nggak pakai vibrator. Nah gini caranya. Nah udah masukin gitu. Manual. Makanya ngecornya ini lama ya. Kalau kemarinnya ada yang bilang ya, kok nggak cornya tinggi sekali, nggak masuk akal. Aduh pak, sampean tuh nggak lihat acaranya ngecor kayak gini. Beda lah, jangan disamain kayak ngecor rigid lah. Ongkos cornya nggak masuk ya. Semoga pihak yang ngeritik ongkos cor itu nonton video ini, jadi tahu caranya tuh nggak sama. Jangan disamain ongkosnya, mati kita. Kalau ngecor rigid itu mixernya tinggal datang, dituang, ditinggal. Ya, kalau ini beda. Ngecor rigid tuh dapat 10 mobil, ini dapat 1 mobil. Jadi kalau ongkos ngecor di rigid itu misalnya berapa? 40.000, harusnya ini 400.000 gitu loh. Ya, pihak-pihak yang mengkritik ongkos cornya mahal, ya lihatlah videonya, lihatlah cara kerjanya. Ini lama banget ya. Sama ngecor dinding yang di bangunan tuh biasanya terkenal paling susah dan ngabisin waktu tuh ngecor dinding. Ini sama ngecor dinding aja. Ngecor dinding itu jauh lebih cepat. Itu loh. Ngecor dinding itu jauh lebih cepat. Ngecor ini jauh lebih lama. Jadi jangan asal ngeritik aja, nontonlah caranya. Terus analisa harganya. Baru komplain. Gitu loh. Ya, untuk yang pemegang kebijakan, yang komplain harganya kemahalan apa semua, nontonlah caranya ngerjain. Terus kalau kamu yang borong, harganya berapa gitu loh. Ya itu untuk semua ya. Jadi untuk viewer juga, kalau kalian mau ngeritik sesuatu itu ngerti dulu caranya, ngerti dulu flow-nya, baru habis itu boleh komplain. Supaya apa? Supaya nggak komplain asal gitu loh, asal komplain. Nah kalau ada yang asal komplain itu nggak enak nanti kesannya. Ya. Nah ini kalau prosesnya kayak gini lama loh ini. Lama ini. Coba tuh bayangin orang 6 ya. Orang 6 ngecor cuman 5 kubik. Anggaplah 2 mixer. Anggaplah 8 kubik kalau 5 orang. Berarti satu orang cuman 1,2.
Anggap 1,2 kubik ya. 1,2 kubik kalau ngecornya malam, dipaksa ngecor malam 2 hari kerja 300.000 kalau 2 hari kerja 300.000, anggaplah jadinya 250.000. Itu bayar tukangnya toh, belum alatnya, belum lampunya, belum gensetnya, belum solarnya, belum vibratornya, belum yang ngawasi, belum kopinya. Lapar kan kalau malam? Ya kan, belum makannya, apalah dikit lah. Kan pasti ada lah tenaga makan, tenaga minum, apa itu. Itu kan tanggungannya mandor. Belum, memang mandornya nggak ngitung overheadnya mereka. Semuanya itu ada hitungannya. Beda lah sama ngecor rigid lah, jangan disamain lah. Pokoknya itulah intinya. Sama ngecor building yang kayak ngecor pelat, ngecor balok, ngecor kolom, ngecor dinding pun itu nggak ada apa-apanya dibandingin ngecor ini ya. Prosesnya tuh lama banget. Gitu loh. Oke. Kita terbang ke laut, lihat di laut dulu sebentar. Terus kita muter dan kita pulang. Oke, mari pulang, marilah pulang. Jangan lupa subscribe omga.youtube. Oke. Oke, gitu dulu. Kita lihat pemandangan rigid dan medical center ya. Kita muter, kita lihat pemandangan area sirkuit ya, sudah banyak yang berubah. Nanti akan berubah dengan cepat lagi dalam waktu 1 bulan terakhir. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Dan dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi. Share juga ke teman-teman. See you all.